Palak kalau lem. Itu beli lem kali ya. Bisa lem banyak banget. katanya lumayan sepatunya Habis naik. nih. Ngelem. Naik lumayan coy. Oke, good. Oke. Laki-laki mas. Inisialnya korban ini adalah UA ya. UA atau alias HS ya. Oke. Di kawasan mana nih Pak? Ini kejadiannya di daerah Bekasi Cikarang mas. Ya, daerah Bekasi Cikarang sana di sekitar Jalan Raya Bitung sana. Sementara pelaku ditangkapnya Pak? Ya, Ditangkapnya pelaku nggak jauh dari penangkapan pelaku setelah dilakukan ini kemudian tanggal 30 Mei lah ya, melakukan penangkapan terhadap pelaku di daerah kontrakannya karena memang si pelaku ini rata-rata adalah pekerjaan sehari-hari adalah pengamen jalanan ya. Mereka modusnya sebagai pengamen jalanan dan sambil mengincar para korban, makanya kita masih dalami lagi ya Pak Wajir ya, karena modus seperti ini tidak akan mungkin kalau menurut kami juga bahwa kecil kemungkinan bahwa mereka baru lakukan sekali dalam ini sekali ya, tapi kita masih dalami terus. Oke. Korbannya mas ya, korbannya ya karena memang kan barang-barangnya dompet, laptopnya diambil semua, sepatunya aja video-video gitu betul-betul kayak ini. Oke, yang lain salah cukup cukup. teman-teman. Nih, dompet, sepatu ya, jadi memang korbannya diancam dengan menggunakan senjata tajam ya, dengan kadar. Jadi 3 orang mereka masuk ke dalam dengan perannya masing-masing. Yang satu ancam sopir tetap jalan ya, yang 2 ini kemudian mengancam si korban dengan melucuti semua milik korban yang ada ya. Nah, 2 orang masih kita lakukan pengejaran, mudah-mudahan mohon doa restu teman-teman semuanya untuk bisa kita lakukan penangkapan yang keduanya. Dan sementara yang pelaku sekarang ini kita ancam dengan pasal 365 tentang pencurian kekerasan dengan ancaman paling lama 9 tahun penjara ya. Mudah-mudahan ini masih berkembang terus, apakah juga kemungkinan pelaku sudah sering adalah spesialis di tindak pidana seperti ini masih didalami oleh penyidik ya, termasuk juga pelaku yang 2 itu mudah-mudahan segera kita bisa amankan. Ini mungkin bisa disampaikan teman-teman semuanya. Silakan, ada yang bertanya pertama mas? Ada pertanyaan silakan. Korban di dalam angkutan itu 1 orang atau berarti supirnya juga diancam juga, ada kayak dibajak gitu dong nih Pak? Dia modusnya gini, mereka memantau, nggak akan mungkin kalau dalam keadaan penuh terus dilakukan perampokan dalam umum ya. Dia melihat memang ada korban sendiri di dalam sebagai penumpang. Kemudian mereka berhentikan dan masuk ke dalam dengan sudah punya tugas peran masing-masing. Yang satu ancam si sopir supaya tetap berjalan ya kendaraan tersebut. Yang 2 ini yang kemudian mengancam korban dan menghabisi barang-barang milik korban. Ya. Oke. Tapi satu lagi, para korban ini pelajar atau ibu? Perjalanan ini ada sedikit bukan peningkatan yang menjadikan sorotan bagi masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Apapun yang terjadi di tempat jalanan yang sepi, ini pasti akan jadi sorotan. Kenapa? Banyak yang bertanya kepada saya. Walaupun secara crime totalnya sebenarnya kejahatan di masa pandemi ini menurun. Ya, ada beberapa saja sektor-sektor jenis kejahatan yang memang ada sedikit peningkatan, tetapi jadi kepedulian masyarakat. Karena masyarakat ini banyak di rumah saja, dengan melihat media sosial setiap hari kerjanya di rumah, dengan menonton televisi, kemudian itu yang menjadi perhatian buat masyarakat ya, di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, yang kedua ini adalah kejahatan jalanan. Pelakunya ada 3 orang. Yang pertama itu AT lah ya, AT yang sekarang sudah kita amankan. Yang 2 lagi masih DPO. DPO itu yang pertama A dan yang kedua Y. Ya,
Ini masih kita lakukan pembicaraan. Modus operandi mereka, ya, dengan cara masuk ke dalam angkutan umum, ya, angkutan umum jenis elf, ya, masuk ke sana kemudian mengancam korban dan juga sopir daripada angkutan umum. Di situ dia lakukan aksinya. Ini modusnya. Ini kejahatan jalanan yang terjadi. Pelaku ini korban atas nama H melaporkan kejadian sekitar tanggal 24 April yang lalu sekitar pukul 7 malam, ya. Ini di dalam mobil umum Elf daerah Bekasi Cikarang. Pelaku-pelaku inilah yang memang sementara jadi sorotan masyarakat sekarang ini, baik begal, padahal sebenarnya juga dari Polda Metro sesuai perintah Pak Kapolda ini sudah membentuk tim khusus di bawah kendali Krimu, tim Satgas di masing-masing Polres yang saya sudah pernah sampaikan. Satgas ini masih berjalan terus di masa pandemi COVID-19 ini juga ada petugas yang mengamankan COVID, tetapi kegiatan reserse teman-teman semuanya yang termasuk dalam Satgas tentang kriminal jalanan dan juga Satgas premanisme ini masih berjalan. Ya, ini saya tekankan ke teman-teman semuanya bahwa banyak yang bertanya ke saya apakah dengan pandemi ini kemudian petugas reserse khususnya apakah dilibatkan pandemi sehingga mengurangi mereka untuk patroli? Tidak. Ya, saya tegaskan tidak. Polda Metro Jaya dalam hal ini di bawah kendali Krimu terus masih berjalan. Teman-teman dari Krimu dan jajaran ini masih terus bergerak memantau, ya, secara preventif terus kita. Jangan lupa subscribe ya.